Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang angka multiplier atau angka pengganda di dalam model 4 sektor. Di dalam model 4 sektor kita akan menemukan ada sekitar 6 pengganda, yaitu pengganda konsumsi, pengganda investasi, pengganda pengeluaran pemerintah, pengganda pajak, pengganda impor, dan pengganda ekspor. Kita mulai dengan pengganda yang pertama. Pengganda yang pertama adalah pengganda konsumsi dengan rumus umum delta Y sama dengan KC kali delta C. Kalau kita turunkan pengganda ini, maka delta Y sama dengan 1/1 kurang B plus M. M kecil ini adalah kecenderungan mengimpor marginal yang nilainya bisa berkisar antara 0,1 sampai 0,9. Tapi biasanya saya hanya memakai nilai kecenderungan mengimpor marginal atau M kecil ini adalah biasanya 0,1 sampai 0,4 untuk memudahkan Anda sehingga bisa membedakan dengan nilai MPS. Kemudian di dalam mengerjakan model pengganda itu nanti Anda akan ditentukan nilai delta Y dan nilai delta C atau delta I atau delta G atau delta X atau delta M, tergantung soalnya. Jadi kalau yang ditanya pengganda saja, maka Anda bisa lakukan 1/1 kurang B plus M. Tapi kalau misalnya ada informasi semua lengkap, maka Anda harus memasukkan model ini secara lengkap. Ya, itu ketentuan dari angka pengganda. Nah, sebenarnya rumus angka pengganda ini hampir sama semua. Nanti yang berbeda itu hanyalah pengganda pajak dan pengganda impor. Karena kalau pengganda pajak itu ada min B atau min MPC. Sedangkan di pengganda impor nanti kita akan melihat dia min 1. Nah, sehingga kalau Anda masukkan, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi ini rumus umum dari model pengganda yang ada di dalam model 4 sektor. Kemudian pengganda yang kedua adalah pengganda investasi. Ya, pengganda investasi rumusnya adalah delta Y sama dengan KI kali delta I. Delta Y sama dengan 1/1 kurang B plus M kali delta I. Jadi kemudian pengganda yang berikut adalah delta Y sama dengan KG kali delta G. Ya. Kemudian delta Y sama dengan 1/1 kurang B plus M kali delta G. Selanjutnya pengganda yang berikut adalah pengganda pajak. Ya, pengganda pajak punya rumus delta Y sama dengan KT kali delta T. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Delta Y sama dengan min B. Min B sama dengan MPC. Ya, per 1 kurang B. 1 kurang B kan MPS plus M. M itu adalah kecenderungan mengimpor marginal kali dengan delta T. Nah, yang saya mau tambahkan ke Anda adalah kalau misalnya dalam model pengganda ini yang ditanya adalah delta Y, maka kita lakukan perkalian KT kali delta T. Tapi kalau nanti yang dicari adalah yang sebelah tanda sama yang sebelah kanan, maka kita lakukan pembagian karena dia pasti delta Y per delta T. Selanjutnya pengganda berikut adalah pengganda ekspor. Ya, dinotasikan dengan delta Y sama dengan KX kali delta X. Sehingga delta Y sama dengan 1/1 kurang B plus M kali delta X. Kemudian pengganda yang terakhir adalah pengganda impor. Nah, ini pengganda impor juga agak berbeda. Itu delta Y sama dengan KM kali delta M. Delta Y sama dengan min 1/1 kurang B kali delta M. Jadi yang beda itu dalam model ini hanyalah pengganda pajak dan pengganda impor. Jadi agak mudah mempelajarinya. Kan satu min B, satu min 1. Ya, itu mempermudah kita untuk mempelajari model pengganda ini. Selanjutnya ini contoh soal
dalam bentuk narasi, ya. Diketahui kecenderungan mengimpor marginal itu sama dengan 0,20. Bagaimana caranya agar pendapatan nasional meningkat menjadi 200 M? Informasi tambahan, MPS itu 0,1. Nah, dari informasi yang ada maka kita akan menentukan dulu apa yang diketahui, ya. Ingat kembali dalam penjelasan saya pada video-video sebelumnya bahwa delta itu menunjukkan perubahan, ya, berubah menjadi, ya, perubahan atau bertambah atau meningkat, ya, itu menunjukkan kata delta, ya. Sehingga kalau dari informasi yang ada kita menemukan bahwa M sama dengan 0,20, MPS 0,1, delta Y sama dengan 200 miliar. Karena yang ditanya adalah delta M-nya, ya, delta M-nya, ya, delta M-nya jawab delta Y sama dengan KM kali delta M, ya. Kemudian kita masukkan dalam rumus delta Y sama dengan min 1 per 1 kurang B plus M kali delta M, ya. Biasanya kalau yang dicari adalah pengganda impor, maka kan yang sudah diketahui adalah yang sudah diketahui adalah perubahan dalam pendapatan nasionalnya, ya. Ya, maka kita akan menemukan, ya, kalau dimasukkan dalam rumus kita masukkan nilai delta Y nya 200 M sama dengan min 1 per kita langsung saja karena MPS nya adalah 0,1, tidak usah lagi 1 kurang B, karena 1 kurang B itu MPS, kecuali yang diketahui itu adalah MPC 0,9, maka Anda bisa menulis 1 kurang 0,9, tapi karena MPS kita langsung menulis 0,1 tambah 0,20, itu adalah M kecil kali delta M. Kita mau cari nilai delta M nya. Tambahan tadi di soal, jadi yang kita cari bagaimana, ya, perubahan dalam impor, ya, perubahan dalam impor bagaimana, sehingga yang kita mau temukan adalah delta M nya, ya. Mungkin tidak tercantum di soal tadi, ya. Jadi yang mau dicari itu perubahan dalam impor. Kalau misalnya pendapatan nasional itu meningkat menjadi 200 miliar, maka kita harus temukan berapa nilai delta M-nya. Jadi delta M-nya belum diketahui. Kita turunkan kembali 200 M sama dengan min 1 per 0,1 tambah 0,20 dapat 0,30. 200 miliar sama dengan min 1 bagi 0,30, kita akan menemukan nilai 3,3333 panjang kali delta M. Jadi delta M sekali lagi belum diketahui. Kemudian delta M sama dengan 200 M dibagi dengan 3,333. Sehingga kita akan menemukan nilai delta M-nya itu adalah min 60 miliar. Nah, itu contoh soal, ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Nah, ini berikut adalah tugas yang harus Anda kerjakan, ya. Itu dari nomor 1. Itu nomor 1. Nomornya tidak kelihatan. Nomor 1, ya. Nah, ini Anda kerjakan, kemudian nanti ditambah dengan ada yang akan saya sharingkan sebagai tambahan soal. Jadi nanti Anda dapatkan 2 file. Jadi file di file ini, kemudian nanti akan dikumpulkan sesuai dengan jadwal kuliah kita, ya. Jadi tolong dipelajari baik-baik video tutorialnya sehingga mempermudah Anda untuk mengerjakan soal. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.